Baik, Kakak, apakah bisa kita mulai? Bisa kita mulai, Kak Riyadi? Baik. Bisa, Kak. Ya, baik, terima kasih. Atas responnya Kak Rizky dan Kak Riyadi. Baik, kakak-kakak, sebelum kita mulai, terima kasih kepada kakak-kakak yang sudah hadir pada pertemuan kita hari ini, yakni kurang lebih pertemuan yang ke-17 tentang persiapan rencana tindak lanjut. Baik, sebelum saya lanjutkan, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik kakak-kakak, kegiatan kita pada siang hari ini yakni akan membahas modul 3, yakni rencana tindak lanjut atau RTL, program pengembangan kompetensi guru, pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan, kurang lebih itu selama 1 JP. Baik kakak-kakak, sebelum kita mulai, marilah kita tenangkan hati serta pikiran, arahkan semua perhatian untuk fokus belajar dalam memunculkan rasa syukur, keingintahuan, dan kebajikan dalam kegiatan kita pada siang hari ini. Selanjutnya, sebelum kita masuki materi kita pada siang hari ini, marilah kita mengingat bersama kesepakatan kita saat pembelajaran tatap maya. Yang pertama yakni menyalakan kamera, mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, serta menghargai waktu bersama. Kakak-kakak bisa memaksimalkan fitur chat serta klik raise hand jika ingin bertanya. Gangguan teknis adalah sesuatu hal yang wajar. Baik kakak-kakak, tujuan dari pertemuan kita siang hari ini yang pertama kita akan merefleksikan materi kita pada modul 3. Selanjutnya kita akan memahami tugas dalam membuat rencana tindak lanjut. Agenda kita ada 5, yakni pendahuluan,
kesiapan belajar, yang kedua itu refleksi, yang ketiga menyampaikan materi rencana tidak lanjut, yang keempat dialog atau diskusi, dan yang kelima adalah penutup. Baik, materi yang pertama yakni pendahuluan. Menurut kakak-kakak, pada kegiatan siang hari ini, pada level berapa kakak-kakak siap untuk belajar tentang rencana tindak lanjut? Kakak-kakak yang hadir bagaimana? Kira-kira berapa level kesiapan kakak-kakak untuk belajar materi rencana tindak lanjut kita pada siang hari ini? Kak Rizky, Kak Riyadi, Kak Winanda. Kira-kira pada level berapa kakak-kakak untuk kesiapan dalam menerima materi hari ini? Silakan. Bagaimana kakak-kakak? Izin Kak, saya mungkin di level 6 atau 7 lah Kak. Di level 6. Kesiapan untuk menerima materi kita hari ini ya, Kak Rizky. Kak Riyadi? Iya Kak, 6-7 karena kurang fokus Kak. Iya. Karena sebentar lagi ada kerjaan Kak, mau kepen baru. Ya. Baik, terima kasih kepada Kak Riyadi. Kak Riyadi mungkin saat ini berada pada level 6 serta 7 dalam kesiapan pada materi rencana tindak lanjut. Bagaimana dengan kakak-kakak yang lain? Adakah yang berada di level 10? Atau bahkan berada di level 1? Bagaimana? Kakak-kakak yang lain? Bagaimana kesiapan untuk menerima materi hari ini? Bagaimana kakak? Kak Munardi, bagaimana Kak Munardi? Apakah suara saya masih terdengar? Mungkin kawan-kawan sedang makan Kak. Oh iya. Panggil Kak Winanda Kak. Kak Munardi, Kak Winanda bagaimana? Di level 7,5 Kak. Di level 7,5 ya. Ya, habis kecapean berpulang sekolah Kak, kegiatan Sabtu nih. Ya. Baik, terima kasih Kak Winardi. Kak Winanda, bagaimana Kak Winanda? Atau Kak Wahyu. Kak Wahyu Jalsal, bagaimana? Baik, kakak-kakak kita lanjutkan saja. Dari dua perwakilan tadi itu satu di level 6,7 dan satu level 7,5. Mungkin itu sudah kurang lebih sudah 70% kesiapan kakak-kakak dalam menyiapkan dalam kesiapan belajar materi kita hari ini. Baik kakak-kakak, hari ini tujuan kita adalah dapat memahami rencana tindak lanjut atau RTL dalam perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar, aspek penilaian ataupun lini masa dengan baik dan benar. Baik kakak-kakak, kita akan merefleksikan 2 kali tatap maya yang sudah kita lakukan kemarin pada modul 3, yakni menggerakkan komunitas belajar. Menurut kakak-kakak,
Jika pembelajaran berbasis proyek ini kita lakukan secara kolaborasi dengan rekan sejawat yang ada di komunitas belajar kita, apakah bisa dilakukan atau bagaimana kira-kira, Kak Riyadi? Gimana tadi Kak? Menurut Kakak, apakah pembelajaran berbasis proyek ini bisa kita lakukan secara kolaborasi bersama rekan sejawat di sekolah dalam komunitas belajar? Apakah bisa dilakukan atau bagaimana? Insya Allah bisa Kak. Kalau dalam PJOK, apakah sudah pernah dilakukan atau belum, Kak Riyadi? Kalau dalam PJOK sudah Kak, kebetulan di sekolah saya ada 2 orang guru PJOK termasuk saya, jadi kami sering berkolaborasi bersama. Dalam bentuk apa kira-kira Kak Riyadi? Contoh dalam bentuk materi Kak. Oh, dalam bentuk materi. Ya, Kak. Baik, terima kasih kepada Kak Riyadi. Apakah proyek ini bisa dilakukan secara kolaborasi di sekolah dalam bidang BJOK? Bagaimana pelibatan komunitas untuk meningkatkan kualitas pembelajaran? Menurut kakak-kakak, apakah kegiatan Kombel ini sudah berdampak pada minat belajar peserta didik? Bagaimana kakak-kakak? Menurut saya belum Kak. Kenapa begitu, Kak Yadi? Karena menurut pandangan saya belum adanya aksi yang serius dari para guru Kak. Ya. Mungkin diperlukan kolaborasi secara intensif ya Kak Riyadi? Iya Kak, betul Kak. Baik, bagaimana dengan kakak-kakak yang lain? Apakah di komunitas belajarnya, apakah kegiatan di Kombelnya sudah berdampak pada minat belajar peserta didik? Kalau untuk di sekolah kami udah ada dampaknya, Bu. Kira-kira seperti apa, Kak Rizky? Karena kemarin kami belajar kuisis sama word wall, Oh ya. jadi itu lebih menambah minat siswa untuk berinteraksi dalam menjawab pertanyaan. Ya. Berarti adanya kegiatan untuk memancing minat siswa lebih kreatif serta aktif ya, Kak Ya, Rizky? dalam menjawab pertanyaan nanti. Soalnya kalau kita sekedar bertanya langsung, anak-anak itu kayaknya kurang terpancing gitu. Ya, kurang. Tidak ada motivasi untuk menjawab gitu kan, walaupun dia tahu jawabannya, Ya. tapi dia merasa itu karena hanya biasa, jadi tidak merasa diapresiasi gitu. Ya. Jadi kalau seandainya kita kasih dengan aplikasi yang seperti itu, otomatis anak-anak merasa ada pancingan yang baru gitu kan. Jadi merasa senang dia memilih jawabannya dengan memilih pertanyaannya gitu, Bu. Baik, terima kasih pada Kak Rizky yang sudah berbagi pengalamannya. Mungkin pada aplikasi yang kita gunakan itu dapat menambah hal baru karena rata-rata peserta didik kita itu menyukai hal-hal baru atau apalagi pada saat sekarang ini IT itu sangat mempengaruhi minat belajar peserta didik kita. Menurut kakak-kakak semua, apakah pemahaman terhadap voice, choice, dan ownership dalam penerapan PJBL sudah berdampak pada pembelajaran? Apakah begini pertanyaannya ini seperti apakah kegiatan yang kakak-kakak lakukan itu sudah mewakili adanya suara serta pilihan peserta didik? Apakah sejalan ataukah kakak-kakak hanya menyampaikan materi itu berdasarkan keinginan gurunya atau ada masukan lain dari peserta didik gitu?
Bagaimana kakak-kakak? Kakak-kakak bagaimana? Biasanya kalau untuk kami pemilihan materinya itu kembali dari gurunya masing-masing gitu. Dari pertimbangan seperti apa, Kak Rizky? Mengambil materi tersebut? Ya karena ada tuntutan dari sekolah Hmm. disesuaikan dengan apa tuh istilahnya, disesuaikan dengan pelajarannya masing-masing. Jadi ya kami sesuaikanlah dengan RPP-nya. Walaupun nanti istilahnya prakteknya pun nanti agak berbeda dari yang tertulis, ya setidaknya untuk materi itu memang pilihan dari gurunya gitu. Gitu. Berarti ada keberpihakan kepada murid menyesuaikan dengan tingkat keberhasilan untuk peserta didik. Kurang lebih Iya. seperti itu ya. Mm. Baik, terima kasih Kak Rizky. Selanjutnya kakak-kakak, tujuan dari kegiatan PKG kita ini yang pertama itu adalah merubah diri kita sebagai guru serta paradigma bisa di kelas walaupun ataupun di lapangan dalam proses pembelajaran PJOK. Kemudian kita dapat mengasah keterampilan pedagogi kita sebagai guru untuk menyajikan pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik. Kemudian pembelajaran yang berkelanjutan, kita mungkin dapat menggerakkan rekan sejawat kita yang pada saat ini mungkin sudah pernah kita lakukan dalam komunitas belajar yang ada di sekolah. Baik kakak-kakak, kita masuki materi inti kita pada hari ini adalah penyampaian rencana tindak lanjut. Pengantar tugasnya adalah kakak-kakak di sini diminta untuk dapat mampu merancang, melaksanakan serta mengevaluasi program ataupun kegiatan di sekolah agar memiliki dampak positif bagi peserta didik, baik dampak dalam jangka menengah maupun jangka panjang. Kegiatan yang dimaksud ini kurang lebih itu kalau bisa dibuat dalam program atau kegiatan kokurikuler, yakni itu model pendidikan kebugaran ataupun bisa ditampilkan pada P5. Untuk selanjutnya kakak-kakak nanti diminta untuk menyusun sebuah rencana tindak lanjut agar kakak-kakak semua dapat dan mampu memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat kepada peserta didik dengan melibatkan komunitas belajar yang ada di sekolah kakak-kakak sendiri. Kemudian dalam menyusun RTL ini, kakak-kakak perlu melihat kembali visi guru PJOK dalam menyajikan pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik, mengajak rekan sejawat untuk menjalankan program atau kegiatan tersebut, serta dapat memanfaatkan atau memberdayakan aset yang dimiliki sekolah tersebut atau biasa kita sebut dengan asset based thinking. Kakak-kakak hanya perlu memanfaatkan aset apa saja yang ada di sekolah dalam melakukan rencana tindak lanjut tersebut. Rencana tindak lanjut yang dibuat atau yang dikembangkan kakak-kakak itu merupakan salah satu kompetensi kunci yang diharapkan muncul pada peserta program PKG PJOK. Adapun penilaian tugas ini meliputi adanya tujuan program, kelengkapan rencana dalam struktur program, keterlibatan murid atau komunitas, serta rencana evaluasi program. Keseluruhan aspek tersebut akan diamati dan dinilai oleh fasilitator
berdasarkan unggah tugas. Ini merupakan, kalau tidak salah, ini tugas kedua terakhir sebelum kakak-kakak akan mengunggah bukti karya. Karena pada sesi kegiatan kita ini, kita sudah berada pada modul 3. Tugas terakhir itu adalah unggah bukti karya. Maka sebelum unggah bukti karya, kakak-kakak harus merencanakan rencana tindak lanjut dalam tugas kakak-kakak. Dalam unggah tugas ini, yang diminta itu bahan tayang, perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Yang kedua, catatan atau diskusi dalam KBS, komunitas belajar, yang terkait RTL PJOK yang kakak tayangkan. Dokumentasi berupa video atau foto kegiatan. Yang keempat itu dokumen lain yang relevan. Bagaimana kakak-kakak? Ada pertanyaan? Atau bagaimana? Silakan. Silakan, saya membuka sesi pertanyaan. Ataupun sesuatu hal yang belum kakak-kakak mengerti. Bagaimana kakak-kakak yang lain? Baik, kalau tidak ada pertanyaan, mungkin ada yang sudah memahami atau mengerti, yang mungkin karena sudah ada melihat referensi lain ataupun modul-modul seperti yang kakak-kakak tampilkan pada tatap maya ke-15. Pada saat itu kita tatap maya yang pertama pada modul 3. Baiklah kakak-kakak, materi selanjutnya ini rencana tindak lanjut atau RTL. Karena materi ini merupakan materi yang harus dilaksanakan pada modul 3. Ini contohnya bahan tayang. Bahan tayang itu bahan yang akan kakak-kakak presentasikan atau kakak-kakak tampilkan dalam perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Berarti di sini kakak-kakak diminta untuk membuat modul atau rancangan program berbasis proyek melalui komunitas belajar, maksimal itu 9 slide atau maksimal itu 9 halaman. Yang memuat ini komponen program, yang pertama kakak-kakak harus tahu judul program atau kegiatan apa yang ingin dibuat. Kemudian latar belakang. Mengapa kakak-kakak membuat program ini harus punya latar belakang. Kemudian apakah tujuan program ini kakak-kakak rancang. Kurang lebih seperti itu. Kemudian kakak-kakak harus mengetahui capaiannya, langkah-langkah, serta hasil apa yang diharapkan pada setiap tujuan yang kakak-kakak tampilkan. Yang kelima, struktur program dan rekan sejawat dalam komunitas belajar. Yang keenam, pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki oleh kelas atau sekolah. Seperti kakak-kakak merumuskan tentang aset apa saja yang ada di sekolah kakak-kakak. Yang ketujuh itu rencana evaluasi, mengevaluasi program yang sudah kakak-kakak rancang. Yang kedelapan, kemungkinan tantangan atau kesulitan apa yang kakak-kakak alami selama membuat rancangan tersebut, atau mungkin bahkan ketika pelaksanaannya. Bagaimana kakak-kakak? Kakak-kakak, bagaimana? Apakah ada pertanyaan? Dari 9 slide ini, kakak-kakak akan membuat berdasarkan ini,
komponen program. Apa yang harus kakak-kakak buat? Atau lebih jelasnya kakak-kakak itu harus membuka di LMS itu unggah tugas RTL. Karena di sana akan diminta apa saja yang harus kakak-kakak lampirkan dalam membuat rencana tindak lanjut. Kakak-kakak, apakah ada yang sedang membuka LMS? Kakak-kakak silakan. Ada pertanyaan? Izin Kak bertanya Kak, Ya, silakan. Kak Riyadi. itu tugasnya kapan terakhir Kak? Terakhir tunggu Kak sebentar saya buka ya. Ini ada di persiapan unggah tugas rencana tindak lanjut. Sebentar Kak. Kalau di sini ada tanggalnya, kalau tidak salah 30 November kalau tidak salah Kak Riyadi. Oh, ya, dari 30 November Kak Riyadi. Oke Kak. Oke, baik, sebentar ya saya tampilkan. Ini dia. Di sini akan terlihat ini di RTL 2 unggah tugas rencana tindak lanjut durasi 4 JP. Nih. Kakak-kakak sudah melakukan pembelajaran daring dan pembelajaran luring selama 10 minggu dalam PKG PJOK. Setelah mengikuti program ini, kakak-kakak diharapkan dapat memiliki pengetahuan serta keterampilan pedagogi PJOK, melaksanakan asesmen otentik dan dalam pembelajaran PJOK, serta mengembangkan profesi bersama rekan sejawat meningkatkan kualitas peserta secara terus-menerus. Untuk selanjutnya, kakak-kakak diminta untuk menyusun sebuah rencana tindak lanjut bagaimana agar kakak-kakak mampu memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat kepada peserta didik dengan melibatkan komunitas belajar dalam sekolah. Kegiatan ini akan kakak-kakak lakukan kurang lebih waktunya 1 minggu ke depan. Berarti dari tanggal 24 hingga tanggal 30, kakak-kakak itu diminta untuk merancang sebuah program berupa bahan tayang atau slide, maksimalnya itu 9 slide di sini. Rencana program tersebut harus memuat elemen-elemen seperti bawah ini. Di sini ada komponen pertama itu judul program atau kegiatan. Kakak bisa baca di LMS. Kemudian ada latar belakang. Di sini apa saja yang harus kakak-kakak buat pada slide-nya. Yang ketiga itu tujuan. Keempat, capaian serta langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk tiap tujuan. Kelima itu struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Yang keenam, pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki oleh sekolah. Ini adalah sumber daya atau aset based thinking yang digunakan dalam melakukan program atau kegiatan yang kakak rancang. Yang di bawahnya itu fokus ini mengimplementasikan aset based thinking pada sekolah kakak-kakak masing-masing. Yang ketujuh, rencana evaluasi. Yang kedelapan itu kemungkinan tantangan yang dihadapi pada saat implementasi dan rencana solusi yang Ibu Bapak rekomendasikan untuk mengatasi tantangan tersebut. Nih, sebagai tambahan informasi, RTL yang kakak-kakak buat akan mendapatkan penguatan. Selanjutnya, kakak-kakak diminta untuk mempresentasikan RTL tersebut di sekolah untuk mendapatkan pengakuan, masukan, serta umpan balik dari seluruh mitra dalam komunitas belajar. Sebagai bagian akhir dari kegiatan PKG PJOK, RTL yang kakak-kakak sudah buat itu harus dilengkapi dengan
dokumentasi kegiatan berupa video. Berarti saat kakak-kakak mempresentasikan RTL kakak di dalam komunitas belajar itu, silakan kakak-kakak dokumentasikan dalam bentuk video. Kemudian akan diunggah di LMS. Bagaimana kakak-kakak? Waktunya itu kurang lebih sampai 30 November. Selanjutnya kita akan tatap maya pada 2 Desember. Itu adalah refleksi tentang RTL yang sudah kakak-kakak buat. Bagaimana kakak-kakak? Ada pertanyaan? Kita sesi hari ini hanya 1 JP itu hanya diskusi tentang tugas RTL kakak-kakak semua. Silakan. Ada pertanyaan? Atau bagaimana? Kakak-kakak silakan bertanya tentang RTL. Bagaimana kakak-kakak? Apakah sudah mengerti semua? Atau bagaimana? Baik. Kak Winanda, bagaimana dengan kakak-kakak yang lain? Sudah memahami atau bagaimana? Atau ada pertanyaan? Atau ada aspek-aspek yang belum dipahami? Izin Bu Fasil, saya Ya. baru bergabung nih, jadi masih kurang memahami maksudnya RTL ini atau rencana tindak lanjut. Jadi yang di sini kan kita ada membuat tujuan program. Jadi program maksudnya ini program pembelajaran PJOK yang kita buat atau proyek P5 atau yang seperti apa yang kita buat, Bu? Kalau kurang lebih sesuai sepengetahuan saya, Kak Henry, itu kakak-kakak diminta untuk membuat proyek dalam bentuk slide, 9 slide dengan 8 pertanyaan tadi untuk kegiatan P5 atau co-kurikuler, Kak. Apakah kakak masih? Jadi kalau seandainya kita masukkan itu seperti apa Bu, yang tema kearifan lokal seperti permainan tradisional itu masuk itu Bu? Ya, bisa Kak Henry. Karena di situ kan itu kegiatan P5 atau kokurikuler atau kebugaran jasmani peserta didik. Kemudian itu adalah lintas mata pelajaran. Karena kan pada permainan daerah itu kita ada guru bahasa Indonesia sebagai membuat laporannya, misalkan kurang lebih seperti itu. Guru matematika dalam mengukur alat yang kita gunakan. Kemudian guru PJOK sebagai pemilik modul ajarnya. Kurang lebih begitu Kak Henry. Jadi harus dilibatkan guru-guru yang lain atau guru mapel yang lain gitu? Iya. Dalam modul ini diharapkan kita itu secara kolaborasi pada guru pelajaran lain. Akan tetapi pada saat presentasi kakak-kakak sendiri yang mempresentasikan ini hanya ibaratnya sebagai masukan, sebagai materi kakak-kakak mengajukan materi ini kepada komunitas belajar. Ketika komunitas itu bisa menerima, karena kan tipenya kalau di SD itu kan ada guru kelas, kadang guru kelas tidak menyanggupi, tetapi kakak-kakak di sini hanya berbagi persoalan diterima atau tidak terimanya kakak-kakak, kita tidak bisa memaksakan guru lain, tapi kakak-kakak hanya menyusun modul itu seperti apa. Oh, jadi yang video kita mempresentasikan tuh, jadi presentasi untuk modul tadi ya Bu ya? Ya, Kita mempresentasikan modul kita. ya, seperti itu Kak Henry. Jadi di situ ada umpan balik juga nanti Bu, di modul itu perlu Ya, ada umpan balik? Ada, kurang lebih ada Kak Henry, bisa kakak-kakak buat tertulis ataupun secara langsung bisa.
Kemudian nanti dilampirkan di dalam modul itu mungkin kira-kira pada halaman terakhir. Tetapi video kakak-kakak mempresentasikan itu kurang lebih dari awal hingga akhir. Jadi tidak ditentukan berapa menitnya, Bu? Oh, kayak kemarin kan kalau aksi nyata kan 30 menit. Kalau ini videonya terserah aja, yang penting ada awal pembukaan sampai selesai presentasinya gitu. Ya, videonya pun tidak diedit karena video awal dari akhir itu kira-kira sebenarnya kakak-kakak mungkin kurang lebih membutuhkan itu waktu 1 JP atau 30 menit lah paling lama kakak-kakak. Atau lebih boleh juga sih. Bagaimana Kak Henry? Ya, terima kasih Bu Fasil. Besok kalau ragu ditanyakan langsung lagi besok. Nah ya, boleh. Boleh silakan kakak-kakak jika ada pertanyaan besok pada pelaksanaan. Boleh ditanyakan secara langsung ataupun di grup atau bagaimana. Boleh, silakan. Ada lagi Kak Henry? Udah cukup Bu Fasil. Baik, terima kasih kepada Kak Henry. Adakah pertanyaan dari kakak-kakak yang lain? Bagaimana tentang RTL yang akan kakak-kakak laksanakan? Kakak-kakak bagaimana? Apakah sudah memahami semua? Baik, karena tidak ada pertanyaan lagi, saya anggap kakak-kakak sudah memahami dan mengerti tentang aspek-aspek yang harus kakak-kakak buat pada tugas RTL yang akan dilakukan pada 1 minggu ke depan. Baik kakak-kakak, kita lanjutkan. Yang B itu aspek penilaian rencana tindak lanjut. Yang pertama, kakak-kakak harus selalu memperhatikan tujuan program apa yang kakak-kakak buat. Kemudian kelengkapan rencana dalam struktur program. Kemudian kakak-kakak harus membuat modul itu melibatkan komunitas belajar dalam sekolah, terutama peserta didik yang paling berkontribusi. Kemudian rencana evaluasi. Di sini ada lini masa evaluasi, sumber data yang akan diambil untuk bahan evaluasi, serta teknik mengambil data observasi, dialog, survei, wawancara, atau yang lainnya. Baik kakak-kakak, lini masa rencana tindak lanjut ini saat ini kita berada di sini, menyusun rencana tindak lanjut. Setelah sesi ini kakak-kakak akan menyusun rencana tindak lanjut, kemudian menyusun hingga mengunggah di LMS RTL dilengkapi dengan dokumentasi berupa video, foto, ataupun kegiatan. Saya tambahkan lagi kakak-kakak, kalau bisa itu membuat notulen atau catatan selama kakak-kakak mempresentasikan serta diskusi. Biasanya ini notulen rapat bisa, notulen rapat kombel ataupun diwakili dengan notulen rapat sekolah. Kakak bisa membuat sendiri atau bagaimana. Kemudian kakak kalau bisa umpan baliknya itu secara langsung ataupun secara tertulis kemudian diunggah juga. Waktunya kurang lebih 6 hari dari sesi pengantar dari kegiatan kita hari ini. Paling terakhir itu tanggal 30 November. Setelah itu RTL kakak setelah diunggah akan dinilai dan akan diberi umpan balik pada saat tatap muka ke-18 nanti pada tanggal 2 Desember. Ada sebuah catatan tambahan jika ada peserta di dalam sekolah yang sama. Jika ada peserta ada di dalam sekolah yang sama dalam RTL, PJBL,
Ada yang ingat apa itu PJBL? Kak Winanda? Kak Winanda bagaimana? Atau kakak-kakak yang lain, Kak Munardi? Masih ingat dengan PJBL? Kak Riyadi atau Kak Rizky? Masih ingat dengan PJBL? Udah lupa Kak. Sudah lupa. PJBL itu adalah project based learning atau kegiatan-kegiatan berupa proyek yang akan kita lakukan kurang lebih itu adanya eksplorasi atau melihat, kemudian melakukan penilaian serta menghasilkan sebuah bentuk hasil belajar selama melakukan proyek tersebut atau yang biasa kakak lakukan pada komunitas belajar di sekolah. Itu termasuk dengan PJBL. Kalau PBL, Problem Based Learning, memecahkan sebuah masalah yang ada. Kalau ini membuat kegiatan yang terukur serta terarah apa yang harus dilakukan selanjutnya, apa yang harus dinilai, dan apa hasil bentuk benda yang kita hasilkan pada kegiatan tersebut. Baik kakak-kakak, di sini ada bahan tayang dapat disusun masing-masing peserta. Kemudian peserta di dalam satu sekolah dapat mendiskusikan konsep perencanaan PJBL. Ini apabila kakak-kakak ini memiliki guru olahraga 2 orang dalam satu sekolah. Tetapi sama-sama membuat modul ajar atau RTL yang sama untuk tugas PKG. Ada kakak-kakak yang di kelas kita yang satu sekolah sama-sama ikut PKG? Ada, Bu. Ada, Bu. Kira-kira apakah sama tugasnya? Ya, nanti kami runding kalian. Kalau bisa Ya. kita samakan ini. Ya. Nah, mungkin kurang lebih seperti itu atau secara kolaborasi ya kakak-kakak. Ya. Ya, Pak Rizky, Bu Ella seorang. Kemungkinan kakak-kakak bisa didiskusikan atau bagaimana, atau misalkan gini, kita kan ada RTL dengan modul itu. Atau dibagi penampilannya atau bagaimana, pokoknya terserah kakak-kakak pandai-pandai dalam bekerja sama dalam tugas ini. Kemudian, Kalau satu komplek boleh bekerja sama, Bu. tapi kan beda sekolah, Kak Henry. Yang mana tahu kan boleh. Kalau bisa yang kalau satu komplek tidak apa-apa kegiatannya, ibaratnya misalnya Kak Henry duluan, kemudian baru Kak Rizky. Akan tetapi kan kalau kita kan pelaksanaannya tetap di sekolah masing-masing. Kalau bisa agak beda Kak Henry. Siap, Bu, siap. Ya. Baik, terima kasih kepada Kak Henry. Baik kakak, kita berada pada sesi diskusi serta tanya jawab. Silakan. Jika kakak ada pertanyaan lain tentang RTL, silakan kakak-kakak. Apapun pertanyaannya tentang RTL, selagi bisa saya jawab, saya akan membantu. Kakak-kakak, bagaimana kakak-kakak yang lain? Yang terdengar dari tadi suaranya Kak Henry, Kak Rizky, dan Kak Riyadi. Bagaimana dengan kakak-kakak yang lain? Apakah sudah selesai makannya? Apakah masih makan? Atau bagaimana? Atau sedang sakit gigi?
Apakah masih di tempat? Mungkin Bu. Buat makanan mungkin tuh, Bu. Atau masih di tempat ataukah sudah pergi ke tempat lain? Apakah tidak di depan kamera? Bagaimana kakak-kakak? Kakak-kakak yang lain bagaimana? Tolong telepon ketua, Kak. Kak Winanda bagaimana Kak Winanda? Ketua lagi sibuk cabut spanduk. Ya, Bu. Bagaimana Kak Winanda? Ada pertanyaan? Kalau saat ini belum ada, Bu. Memang belum mengerti sepenuhnya apa yang akan dilakukan, tapi nantilah dicari pengertiannya, Bu. Apakah Kak Winanda sedang mensurvei apanya? Pemilihnya? Iya, Bu, ini lagi sibuk-sibuknya sekarang, Bu. Apakah Kak Ria sudah hadir sama Kak Ilham? Kak Ria, adakah kakak yang bisa menghubungi Kak Ria dan Kak Ilham? Biasanya Pak Munardi, Bu, yang menghubungi itu, Bu. Silahkan kakak hubungi sebelum sesi kita selesai. Karena kalau tidak hadir, terpaksa kita ulangi. Tetap maya Pak kita Munardi, karena kan hubungi Bu Ria, Pak Mur. ya karena absensinya itu otomatis Kak terekam. Karena kalau kakak-kakak tidak pernah masuk. Bu Ria baru sama kami tadi makan-makan, ngumpul-ngumpul. Udah bilang tadi Bu jam 1 udah Zoom katanya. Malahan dia yang bilang tadi Zoom hari ini jam 1 Pak katanya. Silakan kakak hubungi Kak Ilham dan Kak Ria. Kita ada waktu 15 menit lagi. Munardi, tolong eksekusi Munardi. Kalau ulang, wah jadi quick lah. Pak Munardi yang tanggung jawab. Silakan kakak-kakak yang lain menghubungi Pinjam Kak akunnya Ria. dulu Pak Munardi untuk login selayang ya. Oh, tunggu saya letak lu pajak lu. Habis try ya. Silakan hubungi Kak Ilham, kakak-kakak. Bagaimana? Silakan kakak-kakak yang bisa menghubungi Kak Ilham. Karena Kak Ilham itu sudah tidak hadir 3 kali atau 4 kali. Kakak-kakak, sebelum kita akhiri pertemuan kita siang hari ini, kita ada satu PR tentang absensi tatap maya pada modul 1, modul 1.1, 1.2, atau 1.3, terserah mana yang akan kita ulangi, sebab pada saat itu Kak Ilham itu tidak hadir selama 3 kali karena maksimalnya itu hanya 2 kali. Kira-kira kakak kapan akan kita lakukan? Berarti kalau ini nggak hadir, berarti 2 kali ulangnya, Bu. Ya, kalau hari ini Kak Ilham tidak hadir berarti kita 2 kali. Karena Kak Ilham akan terhitung 4 kali tidak hadir. Gak diangkat teleponnya, Bu. Biar aja dia nggak lulus, Bu. Apakah kakak setuju? Setuju. Setuju. Kakak-kakak yang lain apakah setuju?
Itu Bu Ria ada masuk Ibu. Ya. Tinggal Kak Ilham. Ini lagi telepon Bu, lagi berdering, tapi ada angkatnya Bu. Bu Ria suruh pilih lapangan dulu Bu. Belum kasih pemanasan dulu Bu. Pemanasan. Bang Ilham di telepon berdering, tapi ada angkatnya. Ria. Ria. Hadir. Tugas pahamnya. Ria. Kalau paham Pak Munardi, paham Ria tuh aman loh. Nah, kan besok datang, besoknya pun tengah malam besok. Kenapa tugas tuh? Lebih-lebih lon pun tengah malam. Hampir ngulang gara-gara Bu Ria. Maaf Pak, nelolok kena anak tadi, awak terlolok jadi. Nolak kan anaknya. Saya gabung aja tadi pula. Ayah kali nak lolok boleh. Jahat ayah ini dia. Nasib. Dimpik tahu buat dia ayah. Masa cabut Jaya. Iya. Patutnya. Apa perintah Pak masih Ilham melolong uang malu nak. Rame unjung ayah tu. Bela Astagfirullahaladzim. Apa tugasnya nih Pak Ketua? Disuruh tadi bikin pertanyaan. Jawab sendiri katanya. Kasih 50 pertanyaan hasil refleksi, jawab sendiri katanya. Kan awak ambil pertanyaan, awak menjawab baru Pak Munardi. RTL itu apa dari yang RTL? Ria. Apa sebenarnya yang tidak lanjut? Iya, refleksi tindak lanjut. Jadi besok awak apa aja kolaborasi juga sama SD 02 boleh, SD 0 sampai. Bila? Tergantung ke rumahnya, tergantung Pak Henry sama Bu M-nya. Bu M Pak Reski. Kalau ada buat tangan kami terima. Terbalik. Semangkuk sekali itu. Maafnya dia. Oke. Cepat Rizky. Nah, awak cari apa aja, cari referensi aja. Kalau balik ke sekolah masing-masing. Jadi Nah, ini udah nunggu besok Pak pas presentasi awak misi malah. Buat simulasi. Takutnya kalau ke sekolah Pak Henry dia minta surat pengantar pula enggak, budayanya agak lain sikitnya. Pakai surat pengantar dari kepala sekolah. Ada lebih begitu enggak? Ribet bego kan. Nah, kalau di sekolah masih lumayan ya. Saja dari batalion minta lah iyo. Apa sih Pak Ilham kau? Pak Ilham berdering nak dangke, macam mana lah, jauh mana ke jauh rumah jauh. Lolok. Halo, Pak Ilham. Ya. Assalamualaikum. Salam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min shururi anfusina. Masuk Zoom capek. Oh ya. Okey. Oh, lu ngomongin nalillah salah. Lah, capek. Kobun.
Dek mak, siang-siang air ke kau buang ni panik kau ha. Masuk Bek. Iyalah. Apa suruh jual masuk lah benar di pasal terawak lah kau lu lah. Tua lah sawit lah tu. Kau ada Baik. tu bang. Kakak-kakak, apakah sudah bisa menghubungi Kak Ilham? Udah Bu, udah masuk bentar lagi masuk dia Bu. Ya, baik, kita tunggu sebentar ya, kakak-kakak. Baik, Kak Ilham. Alhamdulillah, Bang Ilham masuk. Abang Ilham. Halo, Abang Ilham. Lah, Abang lah. Wah presentasi Ilham. Lah, baca lah Abang. Orang je lah. Iman, Sari, tu cuma seorang tak ikut. Abang Ilham. Assalamualaikum. Apa dah kali presentasi tu? Yang tadi rumah. Bacong lah. Ya bonong cik orang rumah. Rupa pak kakak abunan ha. Lah, nunggu abang lah cepat lah. Bacong lah. Auzubillah minasyaitonir rajim aja. Bismillahirrahmanirrahim. Tweet lah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an Karim ya. Kak Ilham, Ya kak. apa kabar Kak Ilham? Alhamdulillah baik kak. Maaf kak, lupa kak. Dari mana saja Kak Ilham menghilang? Saya sekarang di kebun kak. Mohon maaf kak. Boleh dibuka kameranya Kak Ilham? Apa kak? Banyak anak senang mah. Boleh dibuka kameranya? Boleh kak? Bohong dia kau bun dia. Ikut belakang rumah abang mau anak kau bun kau dah. Uang ni kau bun boleh? Bun abang ni. Kau aja belakang rumah abang. Sumpah, nak kau bun anak kau. Jole kata tak maya iko ngapong kau bunuh kena sehat kaki orang dulu. Maaf. Cik, tengok anda ni ha. Tiada berkeranjang ha. Lupa dah ha. Lah nampaknya. Alah bacong lah abang lah. Buang presentasi lah pun sabi je lah. Presentasi kan lah. Apa dia ma? You kan ni presentasi kan? Tentang apa je yang awak bahas potong tetap mukanya presentasikan kini. Nah, nunggu abangnya lah kami sudah. Kakak. Abang kami dah dapet tu. Tentang apa yang kau naik? Apa yang kau naik? Ande. Ham balik aja lah. Pada aku sawit orang tu banyak tiru. Lah Ham abang lah. Bacalah presentasi bang tu. Hasil letak muka potong. Dengar Raden. Apa yang abang dapat bacakan aja. Nunggu abang je kami sudah. Sudah buat batang lah. Presentasi nak dibuat dah presentasi. Bacakan. Apa yang abang dapat di letak muka potong. Bacong kini dia. Menang lah. Lanjut kak apa ni kak? Lanjut kak Pasil. Tak dengar suaranya dah kak Pasil. Mohon maaf, baik kakak-kakak. Terima kasih. Karena Kak Ilham sudah hadir, kita berada sesi terakhir kita pada siang hari ini. Terima kasih kepada kakak-kakak
yang sudah hadir pada sesi tatap maya kita yang ke-17 tentang rencana tindak lanjut. Semoga kakak-kakak dimudahkan dalam menyelesaikan tugas-tugas yang ada di LMS. Ya, jumlah kita ke Sampai waktu kita yang terakhir nanti, yakni tatap maya. Kita ada dua kali lagi tatap maya, itu tanggal 2 Desember hingga sama 10 Desember. Kak Ilham, hasil kegiatan kita pada siang hari ini, yakni kakak-kakak diminta untuk membuat rencana tindak lanjut tentang kokurikuler, bisa pendidikan kebugaran atau SEM. Nanti silakan kakak-kakak mempresentasikan di kombel yang ada di sekolah, kemudian divideokan, melampirkan berupa refleksi ataupun notulen rapat yang kakak-kakak lakukan pada saat presentasi, karena kan di situ ada daftar kehadiran peserta, kemudian kehadiran narasumber, atau biasa kita sebut dengan absensi rapat lah, yang paling mudah. Nanti ada catatan-catatan apa saja yang kakak-kakak presentasikan, kemudian itu diisi oleh pesertanya atau rekan-rekan sejawat yang ada di sekolah. Baik kakak-kakak, terima kasih. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik kakak-kakak, sebelum kita akhiri kegiatan kita pada siang hari ini, mari kita dokumentasikan. Mari kita dokumentasikan. Kak Ilham, apakah terdengar suara saya, Kak Ilham? Dengar Kak. Nanti tugasnya itu terakhir. Kak, rencana tindak lanjut tentang Ya, apa Kak? rencana tindak lanjut itu membuat video dokumentasi. Kakak-kakak mempresentasikan rencana tindak lanjut kakak-kakak pada komunitas pelajar yang ada di sekolah. Waktunya itu terakhir tanggal 30 November. 30 November ya kakak-kakak, yang paling terakhir. Berarti dalam 1 minggu ini kita tidak ada tatap maya. Kakak-kakak hanya mempersiapkan RTL tersebut. Ya Kak. Baik kakak-kakak, mari kita dokumentasikan kegiatan kita pada siang hari ini. Pak Menadi, amannya. Boleh dihitung Kak Winanda? Boleh Ilham itu enggak? Boleh Kak Ilham itu? Hitung aja semuanya. Boleh Kak. 1, 2, 3. Kenapa Bang? Baik, sekali lagi. 1, 2, 3. Baik, terima kasih kakak-kakak yang sudah hadir. Mana pengen